Semangat pagi Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya Yandri Siano. Kali ini video kedua kita mencoba membuat aplikasi menggunakan Power Apps, aplikasi jurnal pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu. Video pertama kita sudah membuat SharePoint melalui Teams. SharePoint list kita buat ada 2 dan salah satu listnya kita coba meng-create apps Power Apps dari salah satu listnya, yaitu list jurnal. Nah, tapi kadang kan ya, kemarin tuh contohnya baru yang untuk kurikulumnya itu mata pelajarannya baru dua mata pelajaran, ada matematika dan fisika. Padahal kan kita bisa nambah tuh gurunya juga siapa. Nah, kita akan menambahkan screen baru untuk menambah data terkait kurikulumnya sehingga nanti bisa terupdate juga di jurnal. Kurang lebih akan seperti itu. Dan di video ini juga selain tadi ya menambah koneksi data, kemudian menambah screen, kita juga akan mencoba mengedit galerinya, tampilannya seperti apa, mengedit formnya, dan ada beberapa fitur-fitur lain yang kita coba mengekspornya di video kedua ini. Oke, kita langsung menuju ke TKP-nya. Oke, kali ini kita sudah berada di Power Apps. Saat ini baru ada satu koneksi, data koneksi yaitu jurnal dari SharePoint Guru TK. Saya akan menambahkan koneksi yang baru, yang data kurikulum. Nah, di sini belum terlihat sehingga saya butuh link untuk SharePoint-nya guru dan TK. Saya coba cari dulu guru dan TK. Di sini belum muncul SharePoint-nya, situsnya, sehingga kita akan cari saja guru dan TK. Nah, ini tinggal kita klik kanan dan copy link, kemudian paste. Nah, di sini muncul, kita akan tambahkan data kurikulum. Oke, beberapa saat kemudian data kurikulum sudah ada di data kita. Kembali ke review. Nah, kita akan tambahkan screen. Kali ini kita menambahkan screen. Saya ingin menampilkan data dari kurikulum yang sudah kita input sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan vertical gallery. Nanti secara vertikal akan muncul datanya dari data kurikulum itu. Ini kita sesuaikan, kemudian data source-nya, kita akan pilih data kurikulum. Sudah muncul, tapi saya tidak ingin menampilkan gambar di sebelah kirinya itu, sehingga sebentar, kita perlu rename dulu screen daftar kurikulum ya, tambah kurikulum nanti ada lagi. Nah, saya tidak ingin memiliki gambarnya, maka kita ganti layout-nya. Klik dulu galerinya, kemudian pilih title, subtitle, dan body ya. Titlenya kita ganti menggunakan mata pelajaran dengan cara edit field ya. Kemudian ini kita ganti guru, nama gurunya nanti akan muncul. Oke, demikian. Selanjutnya kita akan menambah lagi screen yang menampilkan detail dari kurikulum tadi. Jika kita memilih salah satunya, maka tadi kita memilih view form. Nah, yang kita pilih adalah data kurikulum. Oke, kita sesuaikan kembali. Nah, kemudian di itemnya, kita cari itemnya, kita pilih. Nah, dari ini galeri 1 ya, di screen kurikulum berarti galeri 1 selected. Jadi yang dipilih dari galeri 1 akan dimunculkan datanya di screen 2, atau kita ganti menjadi screen detail kurikulum. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambah lagi satu, yaitu untuk menambahkan kurikulumnya. Jadi misalnya kita menambah, ada mata pelajaran baru, nah ini bisa ditambahkan melalui form ini. Oke.
itemnya adalah ya, dari form 1 ya. Sebentar. Oke, kita perlu edit field dulu. Attachmentnya tidak diperlukan, jadi di remove saja. Data-data ini saja yang kita butuhkan. Jika sudah oke, saya ganti nama screennya menjadi screen tambah kurikulum. Oke, nah sekarang kita akan edit. Pertama saya tambahkan dulu text label untuk headernya. Nah ini misalnya teksnya kita ganti menjadi daftar kurikulum, daftar guru dan mata pelajaran. Oke, center, dan warna backgroundnya kita ganti. Maka ya kita sesuaikan dulu. Ini kita menjadikan 04, agak tebal sedikit. Kemudian fillnya, warnanya kita ganti dengan blue atau dark blue, dan tulisannya menjadi putih ya, tapi kita ganti dengan dark blue saja. Iya, oke. Nah, kita sesuaikan untuk galerinya. Oke, selanjutnya kita akan input tombol tambah add. Ganti warnanya menjadi putih. Nah, kemudian ini mungkin kita perlu kecilin atau align left saja. Kemudian tombol tambahnya ini kita ketika dipilih maka akan menavigasikan kita ke navigate ke screen tambah kurikulum, SCR tambah kurikulum. Oke. Nah, kemudian nah ini kalau kita pilih di galerinya tidak ada apa-apa, jadi ketika dipilih maka navigasikan ke screen detail kurikulum, navigate screen detail kurikulum, sehingga ketika kita memilih salah satunya maka akan ke screen kurikulum. Nah, kita perlu menambahkan icon cancel di sini, jadi atau back, kita akan pakai back di sini, jadi dia akan kembali ke screen sebelumnya. Oke. Baik, kita akan tambahkan juga tombol cancel ya, icon cancel sama, tapi ini kita akan mencoba dengan navigate, jadi bukan pakai back tapi navigate ke screen kurikulum. Oke, kita akan coba tambah. Oke, belum ya. Nah, ini ketika kita memilih salah satu maka dia akan menampilkan detailnya. Oke. Sekarang kalau tambah tadi belum muncul, itu karena formnya ini belum muncul, karena formnya ini masih tipenya edit, modenya edit. Kita akan buat yang baru. Kalau edit berarti harus ada yang dipilih dulu, tapi karena ini baru maka kita pilih new sehingga sudah muncul. Oke. Selanjutnya untuk submit formnya kita menggunakan icon check. Nah, ketika diklik icon checknya on select, nanti dia akan submit apa? Submit form untuk form yang mana? Form 1 ya. Oke, demikian kita akan coba. Nah, ini daftar guru mata pelajaran 2022-2023 ya. Ini title-nya sama, tahun ajaran 2022-2023. Kelasnya kelasnya kelas 11, mata pelajaran misalnya informatika. Nama gurunya siapa? Yandri. Banyak CP-nya 3. Oke, kita submit form. Nah, tapi di sini ketika kita submit dia masih langsung hilang. Maka kita perlu tambahkan ketika di select. Langkah berikutnya adalah navigate ke screen kurikulum. Jadi kita akan coba kembali. Ini sudah ada.
Nah, tapi perlu di reset dulu karena masih muncul. Maka sebelumnya kita perlu reset dulu di awal, reset form. Setelah dia mereset form, ketika diklik dia mereset formnya dulu, baru kemudian dia menavigasikan ke screen tombol tambah kurikulum. Oke, baik, kita coba. Oke, 2022-2023 kelas, misalnya kelas 11 mata pelajaran informatika, tapi gurunya berbeda sekarang. Kita coba guru yang lain. Oke, sudah ada informatika kelas 11. Nah, detailnya sudah kelihatan. Oke, Bapak Ibu, sudah ada yang baru. Sekarang kita tambahkan untuk screen awalnya, screen awal untuk pembuka. Nah, karena dia di awal, kita tambahkan dulu image-nya. Jadi cara menambahkan image ya Bapak Ibu, dari tab yang sebelah kiri, media. Nah, kemudian kita geser saja. Setelah itu misalnya kita tambahkan tombol. Jadi nanti ada tombol atau button yang ke screen kurikulum, maupun ada juga yang button ke jurnalnya. Ini misalnya kita ganti namanya, teksnya adalah data kurikulum. Oke, kemudian kita tambah lagi tombol berikutnya, button. Oke, misalkan ini adalah untuk jurnalnya. Nah, kita ganti teksnya dengan di bawah tanda petik ya Bapak Ibu, jurnal. Oke. Nah, ketika ada klik tombol kurikulum, ketika dipilih maka kita navigasikan ke screen kurikulum. Tombol jurnal kita ke browse screen 1. Oke. Maka kita coba data kurikulum. Nah, tapi kita butuh tombol cancel nih ya. Nah, ini kita move up dulu, kita pindahkan di paling awal, di move up, klik titik 3, move up, klik titik 3, move up sampai dia di paling awal app-nya. Oke, sekarang nah nih kita perlu menambahkan di masing-masing page ini untuk tombol cancelnya agar kembali ke screen awal. Cancel, maka kita kembali ke screen awal. Ganti dulu warnanya. Ketika on select, maka akan kembali ke screen awal. Navigate to screen awal. Oke. Demikian juga di screen kurikulum. Ini mungkin perlu kita kecilkan. Kecilkan hurufnya. Jadi mungkin 20 cukup. Kemudian kita tambah tombol cancel. Kita sejajarkan saja dengan tombol tambah, ganti warnanya putih agar terlihat. Kemudian on select-nya, navigate to screen awal juga. Oke, kita coba data kurikulum, jurnal. Oke, sudah tambah. Oke. Nah, Bapak Ibu, menarik bukan? Dengan cara yang sederhana, tapi kita sudah bisa membuat satu aplikasi yang sangat bermanfaat, yang mungkin kalau tidak terbayang begitu dengan kesederhanaan itu kita bisa membuatnya. Nah, itu baru beberapa fungsi atau fitur yang kita gunakan. Kita akan coba mengeksplor lagi fungsi maupun fitur lainnya yang ada di Power Apps agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.